Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Haidir B. Akan mempresentasikan tugas kedua mata kuliah Natural Language Processing atau pemrosesan bahasa alami, yang dimana saya mendapat materi itu Machine Translation. Dosen pengampunya itu Pak Dr. Ridwan Kambau, ST, MT, MKom. Pada kesempatan ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi menggunakan pustaka Hugging Face, sebuah pustaka populer untuk pengolahan bahasa alami atau Natural Language Processing. Kita akan membahas kode program yang sederhana, di mana kita dapat menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan akurasi tinggi, menggunakan model pre-train bersama Helsinki NLP Opus MTNID. Ya, saya mendapat materi mesin translation atau penerjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dengan akurasi tinggi. Pada pendahuluannya ini itu proyek yang saya kerjakan ini bertujuan untuk menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia menggunakan teknologi canggih bernama Hugging Face Transformers. Kita akan memanfaatkan model bernama Helsinki NLP Opus MTNID yang sudah dilatih sebelumnya atau di pre-train istilahnya, sehingga tidak perlu melatih model sendiri. Dengan bantuan Python kita bisa membuat penerjemah otomatis ini hanya dalam beberapa baris code yang kita masukkan di Google Colab, karena saya menggunakan Google Collaboratory. Baik, langkah pertama itu kita mengimport library implementasi. Itu membuat library yang kita butuhkan. Kita mengimpor Marian MT Model dan Marian Tokenizer dari pustaka transformer milik Hugging Face. Marian MC Model ini bertanggung jawab untuk proses penerjemahan, sedangkan Marian Tokenizer ini mempersiapkan teks input agar bisa dipahami oleh model. Library ini menyediakan alat-alat yang sudah siap digunakan, membuat proses penerjemahan menjadi lebih sederhana dan efisien. Selanjutnya itu definisi fungsi. Setelah kita mempersiapkan alat, kita membuat fungsi translate text yang menjadi inti dari program. Fungsi ini menerima dua masukan, yaitu seperti teks yang akan diterjemahkan dan nama model yang digunakan. Nama model itu memiliki nilai default, yaitu Helsinki NLP atau Opus MTNID, sehingga kita tidak perlu menyebutkan nama model kecuali jika ingin mengganti nama modelnya. Fungsi ini memproses teks melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama tokenisasi, penerjemahan, dan dekode hasil, yang akan kita bahas lebih detail pada slide berikutnya. Ya, slide berikutnya itu membuat tokenizer dan model. Di dalam fungsi translate text ini kita memuat tokenizer dan model menggunakan metode from pre-train. Tokenizer itu bertugas memecah teks menjadi token, yaitu unit-unit kecil yang dapat dipahami oleh komputer. Sementara itu, model Marian MT adalah komponen utama yang melakukan penerjemahan berdasarkan token yang diberikan. Dengan langkah ini kita memanfaatkan model pre-train tanpa perlu melatih ulang. Kita masuk kepada tahap tokenisasi teks. Setelah model dan tokenizer dimuat, langkah berikutnya adalah mengubah teks input menjadi token menggunakan fungsi prepare sec-to-sec batch. Token ini berbentuk tensor yang siap diproses oleh model. Format tensor ini digunakan karena kompatibel dengan sistem pembelajaran mendalam atau deep learning seperti model Marian MT. Proses ini memastikan teks diubah ke format yang benar sebelum dimasukkan ke model. Slide selanjutnya itu pada terjemahannya. Setelah teks ditokenisasi, model menghasilkan token baru yang mempresentasikan terjemahan teks ke dalam bahasa target. Hal ini dilakukan menggunakan metode generate pada model. Dalam proses ini, model menggunakan pengetahuan dari data pelatihan sebelumnya untuk menghasilkan terjemahan yang paling sesuai, memperhatikan pola dan konteks kalimat. Pada dekode hasilnya kita bisa dapat melihat kode yang saya tampilkan, itu setelah token hasil terjemahan dibuat,
Langkah berikutnya itu mengubah token tersebut kembali menjadi teks biasa. Ini dilakukan dengan metode dekode dari tokenizer yang memastikan hasil terjemahan dapat dibaca oleh manusia. Kita juga menghapus token khusus seperti pet atau simbol lain yang tidak diperlukan dengan parameter skip special tokens. Hasil-hasilnya itu teks terjemahan yang bersih dan mudah dipahami. Pada langkah berikutnya itu return teks terjemahan. Kita dapat lihat sendiri kodenya itu fungsi translate text yang mengembalikan teks hasil terjemahan ke bagian program utama dengan hasil yang sudah dalam bentuk teks. Program ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke aplikasi lain seperti chatbot, alat penerjemah langsung, atau sistem pembelajaran bahasa. Fungsi utama atau main function kita dapat lihat sendiri kodenya itu bagian utama program menggunakan struktur standar Python if name main. Struktur ini memastikan bahwa kode di dalamnya hanya dijalankan ketika file dijalankan langsung, bukan saat file ini diimpor sebagai modul. Pendekatan ini membantu menjaga fleksibilitas program sehingga dapat digunakan kembali di proyek lain tanpa harus menjalankan keseluruhan kode yang telah kita buat sendiri. Adapun kita dapat melihat inputan teks yang saya masukkan yaitu untuk menguji mesin translation yang saya buat kodenya itu menggunakan paragraf yang panjang dalam bahasa Inggris. Teks ini membahas teknologi penerjemahan mesin termasuk perannya dalam mengatasi hambatan bahasa dan tantangan yang dihadapinya. Teks ini cukup kompleks dengan kalimat yang panjang dan penggunaan istilah teknik sehingga menjadi bahan uji yang baik untuk mengukur kemampuan model dalam memahami konteks. Pada tahap akhir itu output asli dan terjemahan. Itu hasil dari fungsi translate text adalah teks terjemahan dalam bahasa Indonesia. Teks ini ditampilkan bersama teks aslinya dalam format yang mudah dibaca, sehingga kita bisa membandingkan hasil terjemahan dengan sumbernya. Dengan pendekatan ini kita dapat mengevaluasi apakah terjemahan yang dihasilkan sudah sesuai dengan makna dan konteks dari teks aslinya yang tadi dibuat. Nah, setelah itu output asli dan terjemahannya pun kita munculkan dengan menggunakan teknologi Hugging Face. Kita dapat menerjemahkan teks secara otomatis dan akurat. Proyek ini menunjukkan bagaimana model pre-trained seperti Helsinki NLP ataupun Opus MTNID mempermudah proses penerjemahan. Teknologi ini sangat bermanfaat untuk komunikasi lintas bahasa meskipun masih memiliki tantangan seperti menangani idiom dan konteks budaya tertentu. Ya, mungkin sekian presentasi dari materi mesin translation yang saya pahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.